suara mahal. Setiap kita ngomong istri Pak, ayo itu langsung DPS-nya langsung muncul. Maka hari ini kita akan main-main. Kita bangun DPS kita dulu. DPS kita mau dikenal sebagai apa atau siapa. Maka kita akan main-main. Kak Tina KPP, tapi sebelum Kak Tina KPP, saya mau ajak Bapak Ibu berhitung. Halo anak-anak langsung. Gimana caranya narik konsentrasi? Tapi PR semua zaman anak-anak kan suka ngobrol ya. Nah maka tekniknya gimana caranya kita memainkan konteks ini. Nah ini sedikit tantangan zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Maka pertanyaannya adalah guru yang seperti apa ya? Bisa ngajar di tepi pantai, bisa ngajar di bukit, bisa ngajar sambil cangkruan dulu ya, sambil makan, bisa ngajar di kerumunan, di pasar, dan caranya pasti akan berbeda. Saya punya pertanyaan, mic-nya merek apa ketika Yesus ngajar di gunung? Mereknya enggak, mereknya ABAB Bapak. Lalu bagaimana membawa Tuhan Yesus pulang ke rumah saya? Hidup dalam nanti kita gampang ngajari ini Bapak Ibu. Karena ini ritus ya, rite itu tata cara. Loh ya gak apa-apa, benar. Nah, kan dijawab kalau baik, Bapak Ibu ingin belajar bagaimana menjadi public speaker atau manajer atau animator yang benar. Oke. Lalu yang kemarin apa lagi? Nah dari situ anak akan bercerita siapa yang punya sahabat tapi sekarang nggak bersama lagi. Oh iya, aku punya sahabat di Semarang. Dengan cerita ini itu sangat membuka anak-anak mulai mau berinteraksi. Itu yang sudah pernah saya praktekkan. Karena dulu dia waktu visum ya, dia terus toto ngilang, tinggal tangannya di sini. Nah terus tanyain, kamu sahabatnya siapa? Terus mereka pengen cerita tentang sahabatnya. Oh, sahabatku itu teman karena dulu aku sama-sama jalan. Ada cerita macam-macam, ya. Itu sangat menarik. Jadi kita pancing dari arti kata sahabat supaya anak mengetahui. Ada yang aku nggak punya sahabat. Teman kira-kira mau misalnya ajak main siapa? Nah dari situ mereka baru itu. Nah dari situ kemudian kita pancing. Kira-kira sahabat yang baik itu yang bagaimana ciri-cirinya? Yo. Coba pakai, saya ada di Potsdam itu bagus sekali. Jadi nanti mereka nulis terus nempel. Nah, terus makasih ya. Terus kemudian, nah kita baru masuk ke bahwa Yesus itu sahabat yang baik. Ya. Kita ceritakan seperti yang ada di buku itu, ya untuk merelakan dan lain sebagainya. Kemudian kita ada satu lagu yang sangat bagus yaitu ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
Jangankan anak, saya kalau umat datang ke komunitas sudah ngomong manusia baru, lahir baru, saya nggak ngeh Bu, apalagi anak-anak. Oh kok manusia baru? Kalau rumah baru, mobil baru, bukan saya yang ngomong loh ini. Ini konteksnya sih 10 meter ke paroki loh ini. Baik ya, ini pertanyaan bagus dan ini salah satu materi sulit juga. Abstraksinya butuh kuat banget. Lalu Bapak tadi benar, hati-hati lihat terlalu banyak pertanyaan Bapak Ibu. Karena sebetulnya ini kalau mau disimpulkan adalah Anda bikin garis tengah, ini lama, ini baru, baptis yang memperbaikinya. Sama seperti orang mandi, bayangkan orang nggak mandi 2 hari gimana? Mampu, Maria tuh kok seger. Coba sesimpel itu sebetulnya. PR Anda adalah yang mulai contoh-contoh hidup sebagai manusia lama. Maka PR, cepet-cepetan. Misalnya adu ya. Contoh, cepet-cepetan. Ya. Kacamata baru nanti. Dari Bu Sinta sampai Justina adalah kelompok sini, kelompok sana lawannya. Jadi kita akan gini, blok sebutin satu perbuatan manusia lama. Oke? Siap, mulai dari saya ya. 1, 2, 3. Gara-gara PR. Nah, sama-sama kalau mau boleh ibu, boleh tetap yang dosa dulu, ya. Siap ya? Siap ya? Yang ngomong harus gantian, nggak boleh yang sama. Oke, siap. Ya. 1, 2, 3. Ada orang tua. Dengar orang lain. Nah, sombong. Nah, kalau yang nggak mau, salah. Sesimpel ini Bapak Ibu, mereka menggali manusia lama. Nah, itu manusia lama. Apa rasanya kalau melakukan itu semua? Kalau manusia baru. Nah, tugas kita adalah membuat ini jadi tapak, lalu masukkan rasa. Kamu mau milih mana? Jadi manusia lama atau manusia baru? Lalu masuk ke baptisan. Oke? Ini saya mencoba untuk mensimpelkan, tapi tetap kontennya lebih bahas. Tidak sesimpel itu ya. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu supaya pertanyaannya nggak terlalu banyak. Polanya sebetulnya hanya itu. Ya. Oke, saya mau menyampaikan ya, karena bisa bahas. Terima kasih. Nah, salah satunya adalah mandi. Ya. Ketika mandi, setelah mandi, rasanya bagaimana? Bersih. Ini itu yang kamu lakukan ketika kamu masih kecil, yang memandikan orang tua. Kamu kalau sudah besar mandi sendiri, rasanya segar sekali. Tapi sekarang ketika kamu sudah dibaptis, yang memandikan itu Tuhan Yesus sendiri. Wah, bagaimana rasanya? Ya, ketika kalian dimandikan ayah, ibu, enak seger. Nah, mandi sendiri rasanya seger, senang. Tetapi sekarang bagaimana ketika kamu dimandikan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui baptis? Wow, keren ya. Lalu bla masih materi. Karena di sini ada materinya sudah di buku pendamping. Setelah itu pertanyaan. Mengapa kita harus dibaptis? Ada 4 buah baptis. Lalu bagaimana cara mensyukuri sakramen baptis? Lalu apa yang kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu menjadi anak Allah? Sudah dibaptis itu menjadi anak Allah. Apa yang kamu harus lakukan? Bukan lagi akan, tetapi harus. Silakan. Lalu bagaimana caramu mensyukuri perilaku, mengubah dari perbuatan manusia yang lama menjadi manusia baru? Apa yang kamu lakukan ketika berbuat dosa?
jadi narasi yang bisa dinarasikan, dicarikan polanya. Kalau goalnya itu ya, apa itu devotion? Devotion itu kan doa tidak wajib, tapi dilakukan dengan setia ya. Devotion itu setia. Nah. Oke. Ya. Oh ya. Jadi why-nya perlu dan kemudian what-nya devosi. Nah, supaya anak-anak tidak terjebak, tidak semata-mata cerita boneka happy. Anak catat, coba temukan di dalam cerita boneka tadi ada pengertian devosi yang bisa menemukan. Nah, misalnya gitu. Ambil lagi. Benar-benar paham bahwa Bunda Maria itu menjadi pengantara. Yes, kata-kata itu penting ya. Jadi kontennya jangan lupa. Kalau tadi tim ini perlu dengan konteks bagus, kuatin konteksnya, kontennya. Ya, apa nih Bunda Maria yang jangan ini. Oke, thank you, kakak, kabar. Oke, cukup, terima kasih. Siapa yang kemarin datang ke pertemuan pertama komunitas pertama? Saya. Tentang apa? Ayo. Oke, benar. Ada Budi. Oke. Yang pertama kemarin kita sudah diajak untuk mengenal doa-doa dan ajaran pokok. Nah, siapa yang sudah hafal? Saya. Wah, siapa yang sudah melakukan di rumah? Saya. Oke, yang belum nanti ajak mama-papa ya untuk doa bersama, untuk berdoa yang sudah diajarkan. Oke, doa-doa dan ajaran pokok ini itu apa saja ya? Nah, ada salim, ada doa syahadat iman, ada Bapak kami, dan satu yaitu doa salam Maria. Nah, hari ini kita akan mengenal tentang devosi kepada Bunda Maria. Kak Yustin, apa hubungannya ya doa salam Maria dan devosi kepada Bunda Maria? Ini loh. Kak Yustin mau ajak adik-adik untuk ini salah satu aja ya. Kita bisa menonton video tentang penangkapan Bunda Maria. Kita bisa mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita melalui boneka begitu. Ini saya memberikan salah satu contoh yaitu oke, jadi kita akan mendengarkan cerita dari panggung boneka. Siapa yang tahu? Ceritanya tentang penampakan Bunda Maria dari Lourdes. Wah, cerita seperti ini. Siapa yang tahu tadi itu Bunda Maria itu menampakkan diri kepada siapa ya? Nah, kepada Bernadette. Nah, kalau bahasa Indonesia Bernadette. Nah, dia ditampakkan Bunda Maria Lourdes sebanyak 8 kali. Wah, kalau menurut cerita itu 14 kali adik-adik. Nah, dari penampakan ini kita disuruh untuk lebih mengenal Bunda Maria melalui doa-doanya. Doa-doanya itu banyak sekali loh. Kita tuh diajak. Nah, ada yang tahu apa saja ya doa-doanya? Oke, nah sekarang kita sudah mendengarkan cerita boneka. Lalu kita akan beraktivitas menyusun kata untuk membentuk sebuah doa salam Maria. Siapa yang mau ikut? Nah, kemudian, sudah selesai ya, sudah jadi doanya. Nah, sekarang kita mau
bagus, benar, tidak ada yang salah. Tetapi Bunda Maria mengajak kita loh untuk selalu dekat kepada Bunda Maria selalu melalui doa-doa yang sudah diajarkan sesuai dengan materi kita hari ini. Jangan lupa ya, dikerjakan tugas-tugasnya di sini ya, buku ini ya. Karena ini harus penuh karena akan dikumpulkan dan kita tanda tangan Romo. Oke, sudah siap? Oke, jangan lupa dilakukan di rumah bersama keluarga. Terima kasih dan memberkati. Adik-adik, sudah makan belum? Apakah sudah memberi senyum hari ini adik-adik? Coba beri senyum yang lebar kanan kiri Anda. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah marah? Siapa yang nggak pernah berbohong? Siapa yang nggak pernah jengkel sama ibunya, sama bapaknya? Berarti adik-adik semua pernah merasa marah, jengkel, lalu dendam ya. Ya artinya gini gitu. Adik-adik pernah mengalami marah, jengkel, dan lain sebagainya. Ya, lalu adik-adik pada saat marah itu perasaannya gimana? Contoh nih, adik-adik marah sama ibu, kurang dikasih uang jajan. Saya mau tanya, bagaimana perasaan adik? Lalu apa yang dilakukan adik-adik pada saat marah? Ini mixing year. Ya, waktu pesannya jadi Romo ya. Lalu pada saat marah apa yang adik lakukan? Jambat rambut, makan banyak, tidur atau cuek ya. Intinya ya itu yang mengatasi. Lalu saya mau tanya, pada saat adik marah, cara mengatasinya apa? Bagaimana cara mengatasinya? Saya kali itu waktu baik. Ya. Lalu saya masuk ke materi. Ceritanya tentang sesuai di buku pegangan halaman 37. Berjudul Leganya Dimaafkan. Bukan saja teganya, leganya ya Pak. Ya. Lalu di situ setelah saya bercerita, saya akan melakukan seperti random mapping. Jadi saya tanya apa cerita itu, kuncinya, kata kuncinya, lalu maaf menurut adik-adik itu bagaimana, menurut cerita itu bla 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 bla. Lalu di situ saya masuk penjelasan apa yang dimaksud dengan dosa, apa yang dimaksud dengan tobat, dan apa yang dimaksud dengan pengampunan. Karena dari sini tadi saya katakan bahwa tujuannya kita sebagai pengajar di bab 5 itu mengenalkan kepada anak-anak dan memahami arti dari dosa, tobat, dan pengampunan, plus memberitahukan bahwa Tuhan itu sangat menghargai. Lalu di terakhir kita sebelum masuk ke ini saya tambahin sharing Pak, ada yang di pengajaran itu sharing. Lalu yang di kelima ini peneguhan atau ajaan. Jadi sifatnya saya memberi himbauan dan ini masuk ke praktek doa tobat, karena kemarin waktu kompor tahun lalu banyak anak-anak yang nggak hafal doa tobat. Lalu pengakuan dosa praktek, lalu ajaan, lalu yang terakhir penutup mungkin dengan lagu dan doa penutup. Ya, terima kasih.
Cek, mudah. Ya, masukan Pak, silakan. Yes, pertanyaannya agak sulit. Yes, yes. Ini Bapak Ibu, ini catatan. Kalau saya pribadi merasa ini salah satu materi yang paling sulit karena abstrak. Iya, betul. Lalu kemudian menjelaskan kerahiman. Kalau Bapak Ibu tidak cukup visual akan berat. Maka contoh ya, misalnya saya akan berangkat dengan cara begini. Pertama, siapa yang pernah berdebat dan marahan? Terus marahan lama enak enggak? Terus salah satu temanmu mengampuni lalu kamu balikan enak enggak? Atau kamu dimarahin mamamu lalu kamu maafin mamamu? Simpel. So cari hal yang simpel. Itu loh enaknya dimaafkan. Nah, terus kalau bertengkar kamu sering jadi yang memaafkan apa yang dimaafkan. Misalnya gitu ya, ini. Lalu Bapak Ibu, ada banyak film Thailand itu biasanya ya, yang bapaknya memaafkan, walaupun anak sendiri nangis-nangis gitu. Ini loh contoh. Yang paling kitab suci Alkitabiah adalah kisah anak sulung dan anak bungsu, betul. Tapi itu bisa dibuat peragaan sambil saya sering kalau dia pergi dan makan makanan babi, itu visual. Maka untuk materi-materi sulit saran saya semakin divisualkan semakin baik. Lalu endingnya mereka disuruh milih apa rasanya kalau dimaafkan. Lalu kamu mau nggak bertobat? Kalau kamu punya masalah, Tuhan itu yang paling bisa maafin kamu. Kamu minta maaf sama Tuhan. Caranya adalah, nah itu kalau hatinya sudah tersentuh, masuk ke situ. Itu akan jadi di ending ada mulai masuk. Saran saya itu Pak. Jadi benar, pertanyaan yang banyak itu terlalu otak kiri. Buat anak melelahkan, mungkin perlu disimpelkan. Itu saja. Tapi secara konten urutan sudah baik ya. Tepuk tangan dong. Oke, lanjut. Kalau kita waktu nih, tapi pas mau komer kalian itu pengalaman pertama dan terakhir seperti itu kan? Tidak. Oke, itu pelanggaran keberapa? Contoh yang lain, lupa misa Paskah karena liburan long weekend. Biasanya Paskah long weekend. Kalau Jumat hari, Sabtu hari, ya. Berarti keberapa kan? Berapa? Di sini tidak ada pertanyaan. Saya benar-benar sasar. Saya harus nolong orang. Anak-anak ada yang pernah tahu gunung, misalnya gitu ya, ngecing mirror kan? Oke. Siapa yang pernah naik gunung? Siapa yang pernah naik bukit? Misalnya gitu ya. Oke, kakak mau cerita, saya pernah kesasar waktu di atas gunung. Kak jadi saya pernah nolong orang, Bapak Ibu, naik gunung. Lalu orang yang kecapean, saya bantu. Teman-teman saya suruh turun, tinggal saya bertiga, 2 teman dan 1 orang. Ketika naik gunung, saya lupa jalannya pulang. Kenapa? Saya lupa jalan pulang, saya merasa mulai nyasar. Karena rumputnya tambah tinggi, lalu ada bungkus Indomie yang sudah tidak ada warnanya. Aku hilang. Lalu saya dan teman saya berhenti dan kemudian mulai nangis. Nanti bernyasar kita. Lalu kami milih karena kami sama-sama suka doa rosarian itu. Kami berdoa rosario. Bapak Ibu di tengah-tengah doa rosario, tiba-tiba ada seekor babi hitam ini benar terjadi. Bapak Ibu lewat di depan kami dan kemudian turun ke sebuah jalan. Dan tidak tahu kenapa itu jalan. Jalannya kayak kami lihat dari tadi. Di situ kami merasa Tuhan ngomong saya ya. Betapa rosario itu luar biasa. Kisah ini juga terjadi di abad pertengahan. Ada tentara perang salib, Bapak Ibu sering kehilangan arah. Maka seorang rahib, Pak harus kasih tahu cerita ini. Ada seorang rahib yang supaya tentara ini nggak kehilangan arah, dia merancang bulir-bulir supaya tentara ini doanya nggak putus. Maka ketika mereka naik kapal, mereka doa rosario. Maka ketika kena badai, mereka nggak mati karena mereka fokus pada doa rosario. Disitulah semua orang merasakan betapa Bunda Maria itu luar biasa menolong kita. Teman-teman, siapa yang pernah berdoa? Siapa yang doanya pernah dikabulkan?
Ketika pengantar saya begini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Lebih jatuh. Lebih menyentuh. Bapak Ibu, tugas kita adalah pikiran, perasaan, tindakan. Kadang-kadang satu materi terlalu kepala, tidak nyenggol di hati. Maka tiba-tiba ditanya, ini adalah titik deposit rohani. Maka tugas Anda adalah masuk dulu ke area rasa dulu. Baik itu menjelaskan rasa, menyentuh rasa, membangun konteks. Iya. Nah, Pak, teman-teman mari kita kenali doa rosari. Doa ini adalah doa mujizat. Banyak orang yang kena cancer, banyak orang yang tertolong karena doa rosari. Salah satunya. Nangis lagi saja. Baru mulai masuk ke materi. Kebayang rasanya? Beda. Tugas kita adalah menghidupkan pengajaran, tidak cuma menyampaikan isi buku ini. Kebayang ya, Bapak Ibu? Tuh, maka di 30 menit terakhir tugas Anda adalah menyelesaikan usulan materi berdasarkan tadi kelompok 2, bab 2 kelompok berapa? Oh, bab 5 kucing kambing, bab 5 kambing, bab 2 kucing, bab 4 Raja Wali, bab 6 nanti lagunya ada Yesus nomor berapa? Nomor 1. Itu akan membantu step by step namanya SDI, short direct, step by step, satu langkah ya. Nah, tadi kekuatan lagu ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau ajak Anda membuka halaman 81. Saya bacakan yang tidak pegang buku. Temanya adalah Yesus sahabat anak. Empat satu, maafkan saya, mata saya. 41, maaf. 41 ya, Tuhan Yesus. Ya maaf Bapak ya. Sok-sokan matanya masih sehat. Saya masih belum menerima, saya harus pakai kacamata ini. Baik. Nah, Bapak Ibu, bayangkan begini. Habis doa spontan, tiba-tiba bacaannya begini. Simaklah pengalaman ini ya, teman-teman ya. Teman-teman, namaku Astrid, aku baru duduk di kelas 6, kelas 4 SDK Marsubisi Malang. Sudah 2 tahun ini aku bersahabat karib dengan Putri. Kami satu kelas, bahkan 2 tahun ini kami duduk sebangku. Kemana saja kami sering bersama. Saat istirahat di sekolah kami selalu tampak bersama-sama, entah di kantin sekolah, perpustakaan ataupun sekedar ngobrol di kelas. Terkadang dia juga bermain di rumahku. Begitu juga sebaliknya. Saat aku pergi ke Blimbing, gereja Blimbing, kami sering janjian bersama. Aku merasa bahagia punya sahabat, karena kami bisa bermain bersama dan juga saling bercerita. Cerita tentang apa saja, mulai dari pengalamanku, papa mamaku, kakak adikku ya. Saya akan bergerak Bapak Ibu, kalau nggak gitu ngantuk nih, saya mau ngantuk soalnya. Begitu juga Putri, dia juga mau bercerita banyak hal kepadaku, terkadang juga ngobrol di telepon. Tapi kali ini aku merasa sedih, sebab Putri tak lama lagi akan pindah sekolah. Papa mamanya menjadi TNI AU, itu pun berbeda tugas ke Papua. Mereka sekeluarga segera boyong ke sana. Aku merasa kehilangan sahabatku. Memang kami masih bisa saling berkirim kabar melalui surat, tapi aku bisa membayangkan kami tak bisa lagi bermain bersama seperti dulu. Pertanyaannya, mengapa Astrid sedih? Stop sampai di sini. Apa yang Anda pikir dan bayangkan? Berpisah sama sahabat. Oke. Ya. Apakah kamu mempunyai pengalaman seperti Astrid? Ceritakanlah kepada teman. Apa yang Anda rasakan ketika awal sesi dengan cerita ini lalu dapat pertanyaan ini? Bukan menjawab pertanyaannya, tapi apa yang Anda rasakan? Anak-anak diem aja, bisa jadi kenapa Pak?
Pernah? Iya, krik-krik. Belum pernah. Ada lagi? Tidak berani jawab. Bapak Ibu, mari kita analisa. Kenapa? Surat-suratan ya. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya, mengapa hasil merasa sedih? Tapi Anda sebagai pengajar menganalisa ini. Ini kan kita lihat dengan rasa. Coba LDR Paula, pahami, diulangi, dirasakan. Apa yang Anda rasakan kalau Anda jadi peserta? Tadi sudah dijawab, diam, nggak mau jawab. Why? Kejadian tidak update. Saya ganti begini. Sebelum saya cerita, saya akan tanya. Siapa yang di Instagram atau Facebook punya follower 100? Saya, oke. 100 ya. Pertanyaan kedua, siapa yang dari 100 itu kenal semuanya? Enggak. Oke, tak kurangi. Siapa yang dari 100 itu kenal cuma 10? Bapak Ibu tahu maksud saya? Apa maksudnya? Kenapa kok kenal 10? Nah, itu diperdalam. Bapak Ibu, banyak materi di sini yang tiba-tiba masuk ke konten tanpa masuk ke konten. Iya, coba cari rata-rata hampir semuanya tiba-tiba konten. Tanpa awal, tanpa konteks. Maka tugas Anda adalah, karena saya barusan baca tadi malam sama ini tadi, terasa nggak? Langsung dia diem. Kalau mereka angkat konteksnya dulu, siapa yang punya teman di Instagram? Saya. Facebook? Saya. Itu kan mulai matching mirror. Saya juga ngacu. Udah matching mirror. Baru mulai masuk lebih dalam. Nah, Bapak Ibu, saya mau terangkan satu metode namanya format. Format. 4 keset. Mat itu kan handuk apa keset. Penemunya Benny McCarthy. Benny McCarthy itu ngajari kita supaya nggak langsung masuk ke materi, karena ternyata nggak semua orang itu paham kalau diajak langsung masuk ke materi. Perlu why-nya dulu. Kak Adrian nggak keton. Why? Kan di situ ada kan? Di situ ada. Ya, di situ ada. Why? Why inilah momen Anda untuk membangun konteks. Awal tadi saya tiba-tiba ngasih materi atau bangun konteks Bapak Ibu? Lewat itu tadi. Ayo tantangan realita yuk. Tantangan anak-anak sekarang gimana? Dulu. Jadi butuh pengajar yang bagaimana? Baru masuk ke what? Nah, kalau mau jadi pengajar butuh A, B, C, D, E. Mulai dari apa? GPS. Habis GPS apa? Nah, GPS cara nemunya lewat LDR. Lalu supaya dekat sama anak-anak. Yang kedua, building trust, bangun kepercayaan. Yang ketiga, gaya belajar. Sama dipraktekkan Bapak Ibu, ayo. Supaya nyambung kelasnya jadi positif. Pertama, ya, gaya belajar ada apa aja? Personal dan sosial. Ayo lakukan, karena tanpa melakukan lupa Bapak Ibu. Beneran. Ini loh. Ya, teguhlah dengan prinsip ini. Gaya belajar? Kinestetik. Lalu ada personal, praktikal. Baik. Nah, ini saya masuk ke what, lalu sambil how. Bener nggak? Sambil praktek. Ya kan? Baru yang terakhir, Bapak Ibu, kenapa tadi saya dengan sengaja berhenti sejenak? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang akan terjadi kalau kelas Anda menerapkan ini? Saya dengan sengaja menggunakan what if.
Coba amati cara saya ngajar dari tadi, saya mesti ngawali matching mirror, saya kasih why-nya dulu. Yesus melakukan ini loh Bapak Ibu. Anda langsung kan? Oh iya ya. Supaya dekat, orang butuh sama, benar nggak? Saya kasih why-nya dulu. Benar ya? Baru masuk ke what. Baru how. Apa ya? Nah, sementara coba Anda amati dari bab 1 sampai bab terakhir. Buku ini bukan jelek Bapak Ibu. Struktur dasar mengenal Ekaristi ada di situ. Tambahan saya adalah perlu bangun konteks. Kebayang ya? Tiba-tiba Astrid, oh Astrid ini tak kenal Astrid. SMP malah ini, wah disasosiasi, nggak nyambung karena nggak sama. Coba contohnya adalah dia anak SMA AC 2 itu lebih nyambung, ya kan? Cari matching mirror yang sama. Itu tambahannya Bapak Ibu. So penting untuk why, what, how, what, if. Why, what, how, what, if, betul ya? Kebayang? Jelas? Jelas ya? Baik. Sekarang silakan berdua-dua. Saya nggak akan membiarkan Bapak Ibu tidak paham. Silakan berdua-dua, berdua. Di hatimu ada Yesus, di hati kita damai selalu, damai selalu, senang selalu, senang selalu. Tepuk tangan untuk saudara yang luar biasa. Katanya mau cerita kekuatan lagu. Nah, Bapak Ibu, setelah lagu ini sebetulnya yang sekarang itu adalah salah satu rombong kita, rombong muda kita, yaitu rombong Budi. Ini kekuatan yang luar biasa. Ada satu anak, dia pernah cerita, begitu dia kenal lagu ini, kalau dia lagi sedih, dia kan nyanyi lagu ini. Dia pernah, Kak, aku sedih. Kamu ingat gak lagu yang diajarin Kak Tina? Di rumah langsung dia nyanyi sambil nangis, dan dia merasa sukacita akhirnya. Ada dua lagu lagi. Itu lagu lama, Oh Mama Oh Papa. Saya sampai ingat kemarin ketemu di Jakarta, itu mungkin sekolah minggu beberapa 25 tahun yang lalu kali ya. Waktu itu saya ajarkan lagu Oh Mama Oh Papa, percayalah rumahmu di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh Mama Oh Papa, percayalah. Ini anak senang banget lagu ini. Kemarin sempat ketemu ya, anak ini cerita, masih ingat nggak Kak Tina lagu yang Kak Tina ajarin? Dan itu mendamaikan mama dan papanya. Pada saat itu kami mau ngajak sekolah minggu, nih anak wajahnya udah nggak mau masuk. Mas saya masih ingat ya waktu itu, dia nggak mau masuk di pintu, dia kayak sembunyi begitu. Lalu saya deketin, kamu kenapa? Mama papa bertengkar dan mau berpisah Kak, nangis dia. Aku kan saya biasa memeluk ya, langsung saya peluk. Oke. Aku harus bagaimana Kak? Bertengkar terus mama dan papa. Lalu saya bilang, coba kalau di rumah, saya juga bingung ya, waktu itu spontan ini anak. Lalu tiba-tiba saya ingat lagu itu, Kakak. Lalu saya bilang sama dia, nanti kalau sampai rumah mama dan papa bertengkar, kamu berani gak nyanyi untuk mama dan papa? Kamu mau gak mama papa berpisah? Gak mau. Nyanyi lagu itu di depan dia. Aku udah spontan aja, saya orangnya spontan. Dan ternyata benar, Bapak Ibu ya Kakak, waktu mama papanya bertengkar, dia itu nyanyi, dia cerita sambil sampai saya tuh kalau ingat cerita ini sampai sekarang pengen nangis juga. Waktu mama papanya bertengkar dan apa yang terlempar, dia tuh memberanikan diri cuma bilang, oh mama, oh papa, percayalah rumahmu di sana, surga. Mama papanya saat itu berhenti. Anak ini masih ada di Jakarta dan dia ingat 25 tahun yang lalu. Dan saat itu mama papanya diam dan tidak bertengkar lagi. Itu kekuatan lagu. Terima kasih. Saya aja mau nangis. Betul gak? Iya. Mau nangis kan? Betul gak? Ya, Bapak Ibu, maka di Santi kami menggunakan semua metode untuk menyentuh manusia. Ini tidak semata-mata kita ngasih metode, ngasih materi saja. Tapi bagaimana memanfaatkan metode untuk benar-benar bisa menyentuh manusia, gitu ya. Maka ya itu tadi menghidupkan.
Tuh ya kan mau nangis. Itu kekuatannya Kak Tina. Maka saya dari tadi ngomong Kak Tina itu ajaib ya itu. Hanya dengan nyanyi dia bisa buat orang satu ruangan nangis Bapak Ibu. Maka ini kekuatan lain dari seorang animator. Anima itu menunjukkan. Kalau kita punya waktu sebenarnya kita bisa latihan. Maka kekuatan kedua dari yang pertama tadi gestur supaya emosinya kesentuh. Kedua apa? 55, 38. Kak Tina langsung menggayakan, lalu intonasinya naik turun, kita langsung dengan lagu itu intonasi Bapak Ibu. Kadang-kadang Anda nggak usah anak-anak gitu, lagu nyanyi itu sudah intonasi langsung. Itu luar biasa ya. Jadi lagu itu bisa jadi menggantikan yang 38 tadi. Maka Anda bisa pilih lagu yang pas dengan materi yang di sini. Oke? Itu tambahan lagi. Lalu kami ini mau lebih ke pengayaan. Bapak Ibu boleh langsung tanya jawab. Menurut kami kalau kita sampai 3:30 kelamaan ya. Kita sepakatan dulu. Kita itu jadwalnya sampai 3:30. Terus Anda rencananya begini Bapak Ibu. Masing-masing kelompok itu bikin satu bab, nanti di-share. Jadi minimal kita sudah punya timbangannya materi meneh. Aku bikin materi kelompok ini loh, gitu maksudnya. Nanti kita akan bikin sebentar, oke kan? Saling melengkapi, masih oke kan? Masih oke ya? Oke, kami mau tambahin dulu beberapa hal tadi tentang lagu. Lalu yang kedua, lagu tadi sudah. Ini Bapak Ibu, kelompok siapa yang belum ada ini? Saya mau tunjukkan bagaimana kami, Kak Tina dan saya dan tim santri biasanya di awal peserta datang, kami sering nulis nama. Kami nggak pakai nemtek, kami biasa mencari kelompok, itu bangunan yang belum ya, karena beliau klien kami waktu itu. Jadi masing-masing tim kelompok akan datang lalu nulis namanya siapa, rumahnya di mana, hobimu apa, itu magic mirror Bapak Ibu. Anda bisa lakukan itu. Jadi saya melewatkan beberapa hal, menyampaikan beberapa hal. Itu sangat nancep ke anak-anak, menyenangkan banget. Senang berkenalan denganmu, misalnya siapa? Pak Agus Malo, terima kasih Pak sudah ada di kelas ini. Tempel sendiri ya Pak, jangan ada yang modal. Baik, itu satu momen magic mirror. Lalu kemudian ada hal lain lagi, kekuatan lagu. Kak Tina tadi sebenarnya mau sharing karena dia adalah guru sekolah minggu, karena ternyata tidak semua anak suka menyanyi atau malah pasif, betul? Mengalami itu, so apa yang harus dilakukan gitu kan? Dan tidak mudah gitu kan? Maka Kak Tina mau sharing sebentar apa ya? Mau ada Yesus? Boleh, silakan. Yang penting ijib-ijib ya kakak ya. Baik, anak-anak itu biasanya kalau kita langsung menceritakan siapa itu Yesus, lalu apa peranan Yesus dalam dirinya, mereka terlalu luas untuk menangkap. Sampai saja kalau dengan anak-anak, nah adik-adik tahu nggak siapa itu Yesus, misalkan begitu ya. Dia pasti mikir, mau nggak nyanyi untuk Tuhan Yesus? Kalau Yesus itu nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Nomor 1. Nah anak-anak boleh setia, nih ayo angka 1. Di atas apa di bawah? Bikin estetik ya, di atas. Nah, kalau ada kata-kata Yesus berarti kita harus Yesus itu nomor 1 dan di atas. Nah, adik-adik kalau ada Yesus gimana? Perasaanmu gimana kalau ada Yesus? Senang. Nah, ini anak-anak mulai, iya ya, senang ya. Nah, Yesus itu, yuk kita katakan pada teman kita, Yesus ada di hatimu. Katakan, Yesus ada di hatimu. Yesus juga ada di hatiku. Kita latihan lagunya ya. Kata-katanya gampang. Yang pertama kata-katanya cuma ada Yesus. Bersama-sama ada Yesus di hatiku. Nah, hatiku diri sendiri itu kalau dari jari ini, nah kita di hadapan Tuhan itu harus paling kecil. Dia nggak boleh sombong, misalkan gitu. Nah ini jari yang paling pendek yang mana? Kelingking. Nah, kelingking itu nunjuk begini, hatiku. Ada Yesus di hatiku. Bareng-bareng 2, 3 kata. Ada Yesus di hatiku. Ada Yesus. Nah, di hatimu. Kalau biasanya orang Jawa kita pakai jempol gini. Nah, ini kita hormat. Di hatiku.
hatimu. Oke, ulang dari pertama. Ada Yesus di hatiku. Ada Yesus di hatimu. Sambil lihat temennya. Nah, kalau kamu dan aku jadi apa? Kita. Senang ini anak-anak. Jadi ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hati kita. Sama-sama. Ada Yesus di hati kita sambil berdiri tangannya. Lalu katakan kalau ada Yesus di hati kita itu udah pasti ada damai, senang selalu, betul nggak? Betul, damai selalu. Nah, coba ya lagunya ya. Saya tidak terlalu pandai bernyanyi. Bagaimana GPS Anda menurut peserta? Menyenangkan. Seru, betul. Yes. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini saya coba masuk ke area penghayatan. Sebelum nanti saya bablas ke area materi. Nah, di sesi yang terakhir ini, kami akan bagikan bagaimana merancang materi. Tapi sebelumnya, daripada kebanyakan konsep, nanti kita akan sedikit tanya jawab atau malah sharing. Gitu ya? Atau nanti? Oke, karena waktunya pendek ya. Ini jujur Bapak Ibu, sempat ngobrol dengan Pak Eka. Pak, ini kalau aslinya sih bisa 3 hari 2 malam, karena Bapak Ibu harus pakai bener-bener menggarap materi sungguhan, materi sungguhan. Materi ini pun saya bikin dengan konsep yang kami buat. Nanti kami bagikan ke Bapak Ibu. Oke. Jujur saya bingung mau pilih metode apa yang mau saya sharingkan ke Bapak Ibu, karena banyak. Tapi saya mau sharing ini dulu. Saya belajar untuk tempat aku sungguh anak Allah. Gaya belajar yang akan kami lakukan untuk Bapak 4, aku sungguh anak Allah, yaitu gaya belajar personal. Itu surat cinta, membuat surat cinta untuk Tuhan, doa pribadi, baca kitab suci, membuat clipping, menghafalkan ayat emas. Untuk gaya belajar yang sosial bisa dilakukan dengan drama, bermain peran, sharing dalam kelompok, games, role play, feedback, interaktif, kerja kelompok, puzzle, storytelling. Itu. Terima kasih. Kalau kurang jelas, silakan tanya kepada Ini gaya belajar apa? Satu personal, satu sosial ya. Sudah kebayang ya. Personal ini dengan diri, nulis surat cinta untuk Tuhan. Ya. Baik, bisa seperti itu. Oke, cara menghafal. Oke, menulis di Instagram lalu membuat penghayatan tentang Tuhan, boleh. Baik, terima kasih Bapak. Terima Dan metode pembelajaran yaitu kinestetik. Yang pertama kami ajak tepung Bunda Maria. Jadi contohnya seperti ini. Tepung Bunda Maria. Bunda Maria. Bunda Gereja. Bunda kita semua. Terima salam kamu. Gimana? Terima. Oke. Tepung Bunda Maria. Bunda Maria. Bunda Gereja. Bunda kita semua. Terima salam kamu. Nah, kemudian yang kedua yaitu perandangan doa salam Maria. Sesuai dengan contoh tadi, Kak Sanjaya memberikan contoh, itu kami masukkan di sini, yaitu anak-anak bergantian. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kemudian sampai selesai. Sampai selesai. Kemudian menyusun butir Rosario dalam peristiwa dalam kelompok. Yaitu ketika menyusun butir Rosario, itu contohnya kakak pembina menyiapkan 10 butir. Jadi ada 5 kelompok, kakak pembina menyusun 10 butir. Jadi ada 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ketika peristiwa yang pertama, anak-anak disuruh untuk jalan untuk menyusun di peristiwa yang pertama. Kemudian salam Maria kedua, menyusun butir kedua sampai selesai di peristiwa kelima. Karena kinestetik harus bergerak, mengajak adik-adik untuk menggerak.
menggerakkan badan, menggerakkan tangan, dan menggerakkan kaki. Kemudian yang keempat, membuat drama. Jadi membuat kelompok, tetap dalam kelompok, itu membuat drama tentang kisah Bunda Maria. Bunda Maria itu kan ada kisahnya, penampakan Bunda Maria dari Fatimah, penampakan Bunda Maria Guadalupe, penampakan Bunda Maria dari Lourdes. Kemudian ada lagi Bunda Maria berjumpa dengan Santo Malaikat Gabriel. Bunda Maria bertemu dengan saudaranya Elizabeth. Masih banyak lagi. Kemudian menyusun kata doa Salam Maria. Jadi anak-anak mencari kata itu kemudian disusun. Kemudian mencari gambar dan menyusun puzzle. Ini sama sebetulnya, tetapi bahannya atau apa ya, medianya berbeda. Yang atas itu kata, yang bawah gambar atau puzzle. Begitu. Kemudian yang ketujuh, berdoa rosario dengan mengambil gambar sesuai peristiwa dalam rosario. Jadi berdoa rosarionya ini itu mengambil gambar dulu sesuai peristiwanya. Jadi seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya itu cari. Oh ya, wafat di kayu salib itu cari. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-8, berdoa sambil berjalan sesuai urutan peristiwa berhenti pada pos. Ini seperti visualisasi jalan salib. Jadi kita mengikuti jalan salib, tetapi ini kita berdoa rosario sambil berjalan. Jadi peristiwa 1 Yesus ini. Jadi kita berhenti sambil sampai 10 kali Salam Maria. Kemudian jadi peristiwa pertama ini. Jadi kita mau ke peristiwa kedua, kita berjalan sambil doa Salam Maria penuh rahmat Tuhan bersama sampai 10 kali Salam Maria berhenti. Itu contohnya. Kemudian yang ke-9 yaitu gerak dan lagu, mengajak anak-anak untuk gerak dan lagu sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ikuti. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini tadi tentang pembelajaran kinestetik ya. Boleh. Bapak Ibu, membuat rosario itu juga pembelajaran kinestetik ya. Latihan karena anak di mana lalu melakukan apa? Misalnya membantu orang apa? Misalnya kalau ada tema itu atau misalnya tentang doa rosario. Sosial activitiesnya apa? Sosial bareng-bareng ya. Mereka kumpul bareng atau mereka harus motret ketika mereka doa rosario bersama keluarganya. Nah, atau ditaruh di Salam Maria Rahmat Tuhan satu kali misalnya, atau apapun. Ini sosial radikal, sosial activities. Tambahnya itu, yang lain ada tambahan? Aku mungkin nambahin Ya. Iya, kakak-kakak, pengalaman kami khususnya untuk anak-anak calon komuni pertama ini menarik ya, field trip atau mengikuti ekaristi bersama. Jadi anak-anak itu ini kan per wilayah, ajak untuk bisa bareng. Kadang-kadang mereka waktunya berlutut, waktunya dia jadi tata perayaan ekaristi itu bisa dipraktekkan di sini. Dan ini menarik, mereka lebih bisa menghayati. Biasanya kalau dia gabung dengan mama papanya, kalau sudah waktunya homili, dia pasti lari-lari atau keluar. Nah ini kesempatan, ini menarik ini. Lalu diajak juga, digiring ke gereja, diajak ke sakristi. Itu memang ini udah zaman dahulu kala ya ini dilakukan, tapi ini sangat menarik, dimodifikasi sendiri. Misalkan anak-anak, ayo piala itu yang mana? Jadi sambil mereka diperkenalkan suruh melihat, kalau memang minta izin sama gereja, suruh bukain. Jadi semua alat-alat untuk perayaan ekaristi sampai juga baju-bajunya romo dan segalanya itu belum tentu mereka mengerti. Nah itu menarik banget. Oke, itu aja tambahannya. Terima kasih. Bapak Ibu boleh nambahin habis misa, praktek misa terus ngapain supaya mengendap? Makan.
Makan. Habis makan misalnya, bagian mana yang kamu paling suka dari Ekaristi? Itu kan mereka menghayati. Ingat tadi, kita itu tugasnya adalah membuat peserta Melakukan. Nah, ingat kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan di seputar itu. Mana yang paling kamu sukai? Mana yang kamu paling bosen? Ternyata mereka bilangnya bosennya ketika doa syukur agung. Nah, kita masuk di situ. Teman-teman, wah, baru bikin cerita. Bisa itu jadi momen menarik ya. Oke, ada tambahan? Sama latihan pengakuan dosa. Oh, nanti ada itu nanti ya. Ada kalau nggak salah ya. Ada. Sudah ada. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok praktikal. Yes. Kita kalau bicara drama ada yang menjadi anak yang nakal, terus berkelahi. Yang kedua, anak-anak disuruh menulis doa yang hafal. Doa yang hafal apa aja disuruh tulis. Ketiga, anak-anak membuat yel-yel secara kelompok. Nah, yel-yelnya biasanya untuk menghafalkan apa? Mungkin. Ketiga, keempat, membuat video singkat untuk tugasnya. Itu biasanya kita lakukan juga. Biasanya yang menghafal doa itu kita video, sudah dilakukan. Membaca kitab suci bergantian, biasanya juga gitu. Yang keenam, menghafal doa secara bergantian yang tadi disampaikan oleh Pak Sanjaya. Dari Bapak kami nggak harus semua sampai selesai, nanti tengah-tengah siapa gantiannya. Memakai puzzle atau gambar rohani sama kayak Pak Ardian tadi kita gunakan juga. Terus gerak dan lagu seperti tadi buayan ya. Dapat kuis dan game dengan reward kita gunakan juga. Menonton video yang memang itu tadi sudah dipakai Pak Ardian untuk standar kita biasanya di paroki saya juga ya, kita sudah punya. Nanti yang belum punya lengkap nanti bisa minta saya. Yang ke-11 field trip. Nah ini mau yang bingung. Kunjungan, mengunjungi. Jadi anak-anak ini kadang biasanya bosen ya di dalam kelas terus. Kita kadang berkunjung ke halaman untuk mungkin membuat kelompok jalan-jalan kemana dulu. Nah baru setelah itu masuk lagi. Mungkin belanja dulu di Maret. Nah. Yang ke-12 mengikuti Ekaristi bersama. Nah, mungkin ada tambahan, silakan. Terima kasih. Juga berupa tari-tarian, tapi kita bisa lihat BTS tadi ya. Tapi karena BTS itu sudah kaku dibangun gitu biasanya tower-tower itu saya lanjut, nggak lucu. Oke, berikutnya adalah gambar. Gambar ini bisa kita lakukan pendekatan apabila kita punya materi sebagai contoh. Apaan pembukaan? Halo adik-adik, apa kabar? Kenalkan nama saya Kak Sanjaya, boleh dipanggil Kak Jai, Sanya boleh dipanggil Jaya, boleh dipanggil asal nggak jadi Bajai, Capjai, Anjay gitu ya, Kak Jai aja misalnya gitu ya. Perkenalan, apakah sudah cukup ngeceng mirrornya? Teman-temannya boleh tulis di post-it, kasih komen, Pak senyumnya kurang lebar. Tugas pertama dalam kelompok ngeceng mirror. Ngeceng mirrornya selain sapaan, boleh buku materi. Contoh, aduh kecamatan tak kepo. Anda menyampaikan satu materi dari buku ini misalnya pengampunan sakramen tobat. Siapa yang sudah pernah sampai melakukan kesalahan dan ini salah, yuk. Ngeceng mirror kan misalnya gitu ya. Gunakan PAK-nya. Anda boleh gunakan materi ini, ya. Lalu Anda boleh gunakan tadi, boleh personal, boleh sosial, gitu ya. Itu tugas pertama. Masing-masing orang hanya ngomong singkat saja, karena tanpa melakukan, tanpa praktek, bisa jadi hanya berapa persen Bapak Ibu. Kalau Anda melakukan, Anda, nah enak ya ternyata ya, pergaulan anak juga misalnya gitu ya, cuma merasakan, gitu kan. Maka nanti tugas pertama adalah dalam kelompok lalu gantian. Temannya kasih komen di post-it, tempelkan di kertas atau bukunya yang melakukan tadi. Tugas yang pertama. Dipahami? Nah, yang angkat tangan? Angkat tangan? Angkat tangan kanan? Ya, sampaikan tugas saya pada teman sebelah kanan Anda. 1, 2, 3. Oh, maaf. Nanti nggak saling mendengarkan ya. Silakan berdua-dua. Sampaikan tugas saya pada teman Anda. Silakan. Sama. Menemukan kesamaan lewat apa?
Oke, itu ya. Apa? Gerak yang tadi sama-sama pinggang. Oke, yang lain. Terima kasih Pak. Nah, sekarang yang sudah jawab saya tahan dulu ya. Saling melengkapi lewat apa? Contek kan? Hanya di komunitas pertama boleh ya? Ya, saling menambahkan, itu ya, saling melengkapi. Ada lagi? Silakan. Menemukan apa? Tadi ada saling mencontek jadi teman apa? Teman baru, dapat wawasan baru, benar. Maka ada gaya belajar lain selain yang indera, visual, auditory, dan kinestetik. Ada lagi yang lain, tadi sambil bergerak, benar kinestetik. Saya mulai melihat Anda gini. Oh, bisa begitu. Saya aja tidak ada. Nah, catat gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini setiap cari teman yang pinter supaya itu cara yang benar. Nah, Bapak Ibu, gaya ini namanya adalah ini. Nyala baterai A, baterai B, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Sekarang ada pindah B. Kenapa? Nyala, hidup, nyala. Bapak Ibu saya beritahu, nyala sama hidup bedanya apa? Nyala sama hidup itu lebih bedanya apa? Bapak Ibu, inilah kekuatan orang mempengaruhi orang lain. Ada yang namanya hipnosis. Ini movement hipnosis. Saya kasih tunjuk. Bapak Ibu, orang lihat, Anda terpengaruh sama gerakan saya kan? Karena gerakan itu menurut namanya Pak D. Albert Mehrabian di University of California. Gestur itu 55%, Bapak Ibu. Kata-kata cuma 7%. Maka bayangkan Anda ngomel 1 jam. Berapa persen? Apalagi nggak pakai intonasi. Intonasi 38%. Ngomong 7% kok rugi Bapak Ibu. Lihat bagaimana Anda terpengaruh dengan gerakan saya, padahal dua-duanya sama. Betul. Itu sama kalau anak kecil, Sanjaya makan, ya, Sanjaya makan, ya, mulai intonasinya. Sanjaya makan. Belum bergerak. Dipuk satu. Aman enggak? Bergerak Bapak Ibu. Gesturnya langsung. So Yesus seringkali pakai perumpamaan, itu salah satu ya, perumpamaan itu gestur. Dia ngambil uang, dia ngambil apa, air, apa. Kalau enggak dengan perumpamaan, waktunya nggak cukup kita belajar perumpamaan, tapi nanti sambil ngomong ya. Perumpamaan itu sangat mempengaruhi manusia. Kenapa? Karena orang kalau didongengin nggak ada yang pernah protes, dikasih perumpamaan nggak ada yang pernah protes. Superman sepaknya di luar nggak ada yang pernah protes Bapak Ibu. Cinderella sepatunya kaca nggak ada yang pernah protes. Karena orang, dongeng itu membuat orang terpengaruh. Nah, nanti ya kita belajar, kita ngomongin ini dulu. So, gestur nanti muncul lewat apa? Voice tone lewat apa? Mari kita ke bawah. Nah, ketika semua sudah mulai serius begini ada 2 hal. Mulai gak jelas, ngantuk, maka tugas saya adalah kemudian Bapak Ibu, 55% ngapain? Gerak. 38% bicara. 7% ngomong. Berdoa 7%. Baik. Sering jadi ngantuk, maka saya ulang. Kalau nggak saya ulang, saya ciptakan gerakan. Tadi ya Pak, matching mirror gimana Bapak Ibu? Matching mirror. Beauty trust? Yang terakhir? Iya. Tadi matching mirror ada 3 hal. Matching mirror ada 3 hal. Yang pertama, lewat kesamaan. Ini bangun saat. Tadi saya suruh gantikan matching mirror pakai kaca matching mirror ya. Matching mirror itu bangun kesamaan. Nah, ditambahin boleh. Matching mirror lewat apa? 3 hal. Yang pertama adalah
gestur, fisiologis. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, kesamaan suara, word. Oke, ciptakan tiga itu. Magic mirror apa Bapak Ibu yang pertama? Ayo sama-sama yuk. 1, 2, 3. 2, 3. Oh. Maka Yesus sering ngomong, tunjukkan uangnya. Ada pada kami 5 roti dan 2 ikan. Tunjukkan padaku. Praktek Bapak Ibu. Doing something. Oke. Lalu kemudian tadi apa? Magic mirror. Supaya komunikasi nyantol sampai emosi, yang pertama 55% apa Bapak Ibu? Gestur, boleh ya? Gestur ya. Gestur. Yang kedua sama ya. Yang ketiga, polanya sama ya. Saya ingin ajak Anda melihat polanya. Pola ini yang akan dipakai terus. Gestur itu nanti visual. Intonasi itu auditory. Perasaan itu kinestetik. Ya, kita akan pakai ini ini Bapak Ibu. Gaya belajar. Ini saya pakai istilah lain, gaya belajar. Ya. Nah, gaya belajar, siapa yang pernah tahu gaya belajar? Guru-guru, monggo. Visual. Yes, visual. Audio. Kinestetik. Yes. Ada lagi fakok. Ya, tunjukin. Visual, auditory, kinestetik, VAK. Ditambah OG. OG itu olfactory, gustatory. Hidup, gustatory itu lidah. Tapi ini jarang dipakai di pengajaran, kecuali pembelajaran kuliner. nggak dipakai. Ya, maka kita akan pakai VAK, visual, auditory, kinestetik. Ya, baik. Sampai di sini cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, tolong tulislah di sebuah kertas poin-poin belajar yang sudah Anda dapatkan. Waktunya 5 menit dari sekarang. 1. Wanita Samaria. Air sama air. Word. Kayak aku ngomong. Nggak langsung khotbah. Sim, kamu tak ceritanya air hidup. Oh, tahu Bapak Ibu. Cari yang sama dulu. Khotbah di atas bukit. Yesus nggak langsung, kamu harus hidup suci, maka kamu akan masuk surga. Enggak. Berbagilah kamu yang dianiaya. Sama Bapak Ibu, aku. Berbagilah kamu yang sedih hatinya. Aku. Matching mirror. Yesus itu bolak balik matching mirror Bapak Ibu. Tunjukkan uangnya. Matching mirror. Sama dulu. Tanpa matching mirror langsung masuk ke materi. Bablas sering kali. Ya. Oke. So kita akan gunakan matching mirror ini sebentar lagi. Habis ini praktek ya. Berikutnya, nah, selain matching mirror, ternyata ada hal lain yang perlu kita tahu. Gimana caranya ngomong itu ternyata menciptakan emosi. Bapak Ibu kalau lihat saya ngobrol begini, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Jadi kalau jadi pengajar komuni pertama Bapak Ibu, udah nyawa. Baik. Bapak Ibu, baterai mana yang nyalanya lebih? Baterai mana yang nyalanya lebih tahan lama? Baterai A atau baterai B? Saya sengaja pakai mic supaya masuk. Saya pakai intonasi karena tadi intonasi bagian dari matching mirror. Ya, baterai A atau baterai B? Baterai A, nyala, itu baterai. Baterai B, nyala, gitu. Baterai mana yang nyala lebih lama? A. Siapa B? A. Kenapa A? Konsisten. Nyala A. Siapa yang jawab B? Ada jawaban lain? AA. C. Tidak ada C. Tonality tone, nada, suara. Ayo dengan anak-anak guys. Anak-anak. Anak kucing.
belajar. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Bapak Ibu, boleh pakai cara lain. Alat itu membantu. Kalau Anda nggak bisa, teman saya itu wajahnya sangat serius. Tapi mulai awal sesi, dia puterin BTS. Anak masuk, wah, tahu BTS ya? Kalau musik Korea itu, ini teman saya ini serius banget orangnya. Aku nggak bisa jadi kayak kamu. Dia pakai cara lain. Magic mirror-nya dia puterin lagi. Dan slide-nya juga. Maka anak-anak ini sebelum kelas, terus sekarang sembahyang itu kan ada daya gitu. Mereka harus coba-coba sendiri. Saya lihat betul. Magic mirror. Oke. Kemarin kami pernah bersama Bruder, siapa kan ya? WM. Bapak. Ada yang ikut kemarin? Ada orang WM di sini? Oh, ada. Tahu cara memulai sesinya Bruder Bapak? Puterin lagu dangdut Bapak Ibu. Itu magic mirror Bapak Ibu. Teknik gitu. Ini yang sengaja. Tone boleh suara, cerita. Yuk mari kita baca kitab suci sama-sama kakaknya yang mulai. Pada suatu hari dengan diri manusia dan ternyata yang paling nyaman adalah yang paling mirip sama dia. Itu respon alaminya manusia. Maka zebra kan ketemu zebra. Gak mungkin zebra mendekat ke singa. Beda. Neuron cermin namanya. Maka lihat, ternyata ketika orang mirip nular. Pernah ingat Amok 1, lalu yang lain? Amok. Matching mirror. Kemarin kami barusan isi sesi di Yakobus ya Kak ya, pasangan suami istri. Yang sering matching mirror, nggak tahu kenapa duduknya itu sama, miring-miring semua. Karena sudah sangat biasa, nyambung. Dan mereka kaget, iya ya, kita kok sama ya? Begitu ya, karena Tuhan rusuhnya. Tapi ada yang kue dan timpang banget. Nah Bapak Ibu, ini konsep matching mirror. Nah, saya butuh Kak Andri di sini untuk nge-slide. Itu tahap lanjut ya, nanti kita belajar. Cuma ini saya mau tunjukkan, lihat dengan rasa dulu. Anda mau dikenal sebagai guru yang seperti apa? Nah, cara agar makin dekat dengan anak, kita akan lanjut. Saya ajak Anda untuk, nah ini tadi sudah DPS seperti apa. Nah, kita akan bangun citra diri guru yang positif atau kelas yang positif. Caranya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bangun kesamaan. Ulangi kata-kata saya. Kalau cuma ngomong itu cuma 10%, sekitar 10%. Dengan gerakan, saya cari gerakan. Bangun kesamaan pakai cara gimana ya nanya ya? Sama. Bangun kesamaan 1, 2, 3. Bangun kesamaan. Komunikasi efektif. Ya, suasana belajar positif. Enak mana pakai kata itu atau mau pakai kata ini? Matching mirror. Mirror, tahu mirror? Kaca. Matching mirror. Building trust. Lalu gaya belajar. Enak yang ini ya? Bapak Ibu boleh pakai gaya ini. Ini menggerakkan belajar. Karena apa? Kalau ngomong cuma 7%, nanti ada teorinya. Ya, matching mirror, ayo 1, 2, 3 matching mirror. Nah, langsung bisa kan? 2, building trust. Yang ketiga, gaya belajar. Kita akan belajar 3 ini. Sudah ingat toh? Gampang tuh ingatnya. Namanya ini cantolan jembatan keledai namanya ya. Ayo. Jembatan kedelai. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dengan membangun kesamaan. Orang paling nyaman kerja sama orang yang mirip kayak orang itu, bener ya? Iya. Orang gampang nyambung dengan orang yang sama prinsipnya, sama hobinya. Maka membangun kesamaan itu jadi poin penting. Saya mau tunjukkan Anda satu video. Nah, ini nih, matching mirror ya, bangun kesamaan. Karena dengan bangun kesamaan itu bisa bikin nyaman dan jadi percaya ujung-ujungnya. Kita bilang kelas komuni pertama, yang diingat bukan kelasnya, tapi gurunya. Ayo komuni, gurunya kasih. Kadang-kadang gitu ya, jadi personifikasi. Itu mirip kayak Yesus GPS-nya jelas banget. Ketika dengar Yesus mau ngajar, kumpul di tepi pantai, kumpul di mana? Dicari banyak orang. Karena apa?
GPS-nya Yesus jelas. Ketika ingat Yesus, gambarnya apa? Ini ada penyembuhan. Perasaannya terbebas, inspirasi. Yang terpikir inspirasi ya, gambar, perasaan, suaranya kebebasan, misalnya begitu. Itu yang dibentuk. Kalau dengar kata orang Lewi, Melayu, ditagih pajak soalnya. Nah maka GPS itu akan sangat menentukan. Maka GPS tadi bisa jadi apa yang Anda rancang, tapi kalau mau lebih dalam, termasuk Anda boleh gali apa sih motivasi Anda. Itu jadi GPS. Saya seorang guru yang mau bantu anak-anak kenal Yesus, cinta Yesus. Nggak cuma datang ke gereja kasih, tapi datang dengan cinta Yesus, nyari-nyari Yesus. Itu boleh jadi GPS. Itu masuk. Kalau GPS masuk kemana? Saya pengajar yang ngajak orang kenal Yesus, cinta Yesus. Masuk kemana? GP atau S? Gambarnya bukan. Kalau gambar itu lucu, boleh. Ada lagi, kalau rasa itu nyaman, senang, bahagia. Suara itu apa yang Anda masukkan, nilai apa yang mau Anda tanamkan. Maka bangunlah GPS Anda. Boleh, silakan ditentukan. Saya akan selalu bisa jadi pengajar yang fun, penuh dinamika, sederhana dalam penyampaian tapi bermakna. Itu saya memilih GPS itu. Oke, silakan Anda pilih sendiri. GPS kelihatan dari mana, muncul dari mana tadi? L, D, apa? Lihat, dengar, rasa. Ini kita akan lebih dalam. Itu kalau di taksonomi belum teori belajar memorizing, diingat-ingat. Ya, kalau ingat ini, ingat apa? LDR. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan perdalam lagi LDR GPS-nya. Kita akan mulai belajar bagaimana caranya makin kenal dekat dengan. Nah ini nanti agak terakhir ya. LDR, lalu ada Paula, Anna, Eva. LDR-nya 3 orang gadis. Long distance relationship-nya 3 orang gadis. Paula, Anna, Eva. Paula itu pahami, ulangi, lakukan, maka doa Bapa kami diulang-ulang. Tapi cara mengulanginya boleh. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ulang lagi, Bapa kami yang ada di surga, misalnya begitu. Itu cara latihan. Atau tidak dalam konsep doa, tapi masih dalam konsep permainan. Ini teman saya pernah pakai itu. Ketika dia maju, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Stop, temannya maju. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Semua akan merapal. Yang ujung sini mau nggak mau sembahyang. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Bermain, Oke, sekarang mari kita gali apa artinya Bapa. Wah, baru masuk. Bapa tempel, tulis semua tentang Bapa. Tulis, namanya random writing tadi. Oke, nanti kita akan belajar. Nah Bapak Ibu, kita akan mulai masuk ke area ini. Supaya GPS-nya benar, kita perlu dekat sama anak. Supaya GPS-nya jadi orang yang disayang anak, kita perlu dekat sama anak. Kak Tina ini contoh, kemarin itu dia punya video. Muridnya dia yang umur berapa di video sama beliau. Apa yang diingat tentang Kak Tina? Muncul semua. Karena ternyata apa? Kak Tina memang punya kedekatan yang sangat luar biasa sama semua muridnya. Videonya banyak. Jadi Natalan kemarin dia koleksi video tentang murid-muridnya sambil apa yang kamu ingat tentang sekolah minggu? Ingat semua Bapak Ibu. 30 tahun yang lalu. So, Anda bisa bayangkan betapa tuanya dia. Tapi wajahnya nggak berubah luar biasa. Nah, itu intermezzonya Bapak Ibu. Maka yuk sekarang kita Paula pahami, ulangi, diulangi ya, lalu dianalisa, lalu dievaluasi. Ini namanya metode belajar taksonomi Bloom. Saya bahasakan ulang seperti ini. Paula, Anna, Eva, LDR, long distance relationship-nya Paula, Anna, Eva. Baik, saya ajak main game ya. Tangan kanan di hidung, tangan kiri di telinga. Yuk gantian.
GPS-nya jangan kamu kalau melihat, oh iya macam lucu aja. Ketok ono bukti ini. Didengar, lihat, dengar. Oh iya, omongannya anu ya, naik turun intonasi. Oh ya lucu, menarik. Dirasakan, oh ya memang benar lucu. Lihat, dengar, rasa. Itu orang kalau belajar LDR yang paling dasar, karena memorizing itu lihat, dengar, rasa, diingatnya. Nah Bapak Ibu, saya akan kasih satu lagu. Judulnya daki gunung yang tinggi. Coba praktekkan supaya bisa dilihat, didengar dan dirasa apa yang mau Anda tunjukkan ke anak-anak. Kita akan lewat goyang, gerak sama-sama. Oke? Kalau Anda bilang lucu, Anda nyanyinya budak. Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Kita akan istirahat. Terima kasih. Barusan tadi kita merancang GPS. Oh, ganti. Iya, bukan. Yang ini Raja Wali, yang ini Angsa. Oh, ada yang namanya itu anggun serius tenang, mau sing. Ambil. Oke, ambil. Baik. Oke, Bapak Ibu. Dalam satu kelompok ini membuat satu lingkaran, coba membuat satu lingkaran dulu. Buat satu lingkaran, ya, satu lingkaran, iya. Diambil dulu kertasnya yang tadi nempel. Nah, diambil kertasnya yang nempel. Diambil kertasnya yang nempel. Iya, sekarang. Oke, ulang. Kakak-kakak mau apa kita di sini? Berpikiran Oke,